Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan usulun fi tafsir ya, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita sampai pada bab yang baru ya. Pembahasan baru, bab qala al-musannif rahimallahu taala tarjamatul Qur'ani. Tarjamatul Qur'ani, penterjemahan Al-Qur'an. Tarjamah, penterjemahan. Kalau orang yang menterjemahkan apa namanya? Mutarjim. Dari wazan fa'la la yufa'lilu. Tarjama yutarjimu. Mutarjimun isim fa'ilnya mutarjim. Nam iqra. Ma yaqra. Siapa? Kemarin siapa terakhir? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala tarjamatul Qur'an. At-tarjamatu lughatan tutlaqu ala ma'anin tarji'u ila al-bayani wal idahi wa fil istilahi at-ta'biru 'anil kalami bi lughatin ukhra. Wa tarjamatul Qur'ani at-ta'biru 'an ma'nahu bi lughatin ukhra. Naam, cukup. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Tarjamatul Qur'an, penterjemahan Al-Qur'an. Insyaallah kata terjemah kita sudah paham ya. Terjemah ya, sudah paham maknanya. At-tarjamatu lughatan. Yang dimaksud dengan at-tarjamah secara bahasa adalah ya tutlaqu ala ma'anin. Tutlaqu, dia dimutlakkan pada banyak makna. Ma'anin itu jamak dari makna. Ya. Ala ma'anin. Dia bisa digunakan atau mengandung banyak makna ya. Akan tetapi semua makna tersebut turja'u ilal bayani wal idahi, dikembalikan pada makna yang pokok, yaitu al-bayan, penjelasan, wal idah, penerangan. Jadi makna tarjamah itu secara lugha ya banyak maknanya, tapi semua kembali kepada dua makna pokok, yaitu al-bayan, penjelasan, al-idah ya sama, penjelasan juga, penerangan. Kalau biografi juga disebut apa? Tarjamah ya. Tarjamatul muallif, biografi penulis itu. Karena kenapa? Karena biografi itu menjelaskan ya, menjelaskan kehidupan seseorang, makanya disebut tarjamah. Nah, begitu. Itu secara lugha, ya, secara bahasa. Wa fil istilahi, adapun secara istilah ya, istilah ya para orang-orang yang menggunakan lafaz tarjamah ini mungkin ahli bahasa ya. Istilah orang-orang ahli bahasa itu at-ta'biru, mengungkapkan atau pengungkapan, anil kalam, atas dari sebuah al-kalam, perkataan, bi lughatil ukhra, dengan bahasa yang lain. Nah, itu. Jadi itu secara istilah ya. Jadi tarjamah adalah pengungkapan, takbir, pengungkapan suatu perkataan kepada bahasa yang lain. Itu terjemah. Nah, adapun wa tarjamatul Qur'an, kalau kata tarjamah ini diidhafakan pada kata Al-Qur'an, menjadi mudhaf dari kata Al-Qur'an, ya berarti maksudnya at-ta'biru an ma'nahu bi lughati ukhra. Ta'bir itu pengungkapan dari maknanya, itu makna Al-Qur'an, kepada bahasa yang lain, begitu. Insyaallah ini mudah ya, kita pahamlah terjemahan Al-Qur'an itu.
Wa tarjamatu naw'an. Nah, dalam menerjemahkan Al-Qur'an itu ada dua macam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah. Ahaduhuma tarjamatun harfiyyatun wa dzalika bi an Yudha'a. Awda'a yudhi'u. Yudha'a. Tarjamatun. Tarjamatu kulli kalimatin mudhaf ilaih. Kulli kalimatin bi izaiha. Al-thani tarjamatun ma'nawiyatun au tafsiriyatun wa dzalika bi an yu'abbiru an yu'abbaru dijadikan majhul, ditakbirkan atau diungkapkan. Yu'abbaru an ma'nal kalami bi lughatin ukhra min ghairi mura'atil mufradati wal tartibi. Naam, ahsan, barakallahu fiik. At-tarjamatu naw'ani, ya. Cara menterjemahkan Al-Qur'an itu ada dua cara, dua macam. Ya. Baik diterjemahkan ke bahasa apa saja, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, atau bahasa Arab ke bahasa Inggris, atau bahasa Arab ke bahasa Cina. Ya, intinya ada dua macam. Ya, penterjemahan Al-Qur'an ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, salah satunya, yang pertamanya itu tarjamatun harfiyatun, penterjemahan huruf secara harfiah. Harfiah itu secara letter lex, itu terjemahan kata per kata. Nah, begitu. Jadi menerjemahkan secara kata per kata. Kan ada kan antum pernah dengar ya, Al-Qur'an terjemahan per kata kan? Nah, itu namanya tarjamatun harfiyatun. Ya, jadi pokoknya kata per kata, setiap ayat di bawah kata, setiap kalimat, ya kalimat maksudnya kata dalam bahasa Arab ya, itu diterjemahkan per kalimat, per kata. Baik isim, fiil maupun hurufnya itu. Ya. Isim, fiil, huruf. Itu kan kalimat dalam bahasa Arab ada berapa? Ada 3 ya. Isim, fiil dan huruf. Diterjemahkan. Jadi tulis ayatnya, di bawahnya ditulis kata per katanya. Itu namanya tarjamatun harfiah ya. Kalau bahasa ininya letterlex lah begitu. Diterjemahkan secara letterlex. Nah, di sini beliau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan ya, apa sih tarjamatun harfiyatin itu? Wadzalika, hal itu yaitu bi ayyudha, diletakkan ya, dibuat. Yudha itu dibuat ya, bisa dengan wadha itu bisa meletakkan, bisa membuat. Dibuat terjemahan itu, terjemahan kulli kalimatin, setiap kata. Lihat, kalimat di sini maksudnya kata ya. Kalau kalimat dalam bahasa Arab apa artinya? Jumlah atau kalam gitu kan. Kalau kalimat bahasa Arab artinya kata bahasa Indonesia. Nah, kalau kalam atau jumlah itu artinya kalimat bahasa Indonesia. Jadi setiap kata itu biizaiha, sesuai pada posisinya. Izaih itu sesuai pada posisinya. Jadi enggak dibalak-balik, tidak di otak-atik sana kemari ya, sesuai dengan kedudukan kata tersebut. Ya. Sederhananya terjemahan kata per kata begitu. Itu tarjamatun harfiyatun. Asani, yang kedua, tarjamatun ma'nawiyatun, penterjemahan secara makna. Nah, terjemahan ma'nawiyah ya, penterjemahan secara makna. Au tafsiriyah, atau kata lain atau istilah lain dari tarjamatun ma'nawiyatun itu tarjamatun tafsiriyatun, penterjemahan secara tafsir begitu. Wadzalika, yaitu dia dengan bi yu'abbaru, dengan yu'abbaru diungkapkan, an maknal kalam,
tentang makna dari al-kalam, suatu kalimat. Ya, jadi tidak per kata, tapi per kalimat. Langsung diungkapkan, diterjemahkan secara makna. Bi lughatin ukhra, dengan bahasa yang lain. Min ghairi, tanpa, ya, min ghairi itu tanpa muraatil mufradati wa tartib, tanpa memperhatikan, muraah itu memperhatikan, tanpa memperhatikan kata per kata mufradat, wa tartib, dan susunan katanya. Begitu. Jadi dia langsung maknai satu kalimat itu tanpa dia perhatikan lagi susunan katanya. Ya. Kalau yang pertama kan memang dia letterlek sesuai dengan susunan kata. Ya. Gitu. Itu terjemahan Manawiyah atau tafsiriyah. Nah, misalu dzalik. Paham sini ya perbedaan terjemahan harfiah dan maknawiyah, paham? Ya. Paham ya? Jadi yang lebih lugas yang mana? Yang lebih gampang yang mana? Yang lebih luas yang mana? Yang lebih luas yang maknawiyah. Yang maknawiyah ya. Dia nak terlalu perhatikan susunan kata. Kalau kata per kata, terjemahan kata per kata sesuai dengan itu, ya. Wa misalu dzalika, dan contoh hal tersebut ya adalah, silakan lanjut baca dulu. Fatarjamatul harfiyatu an yatarjama ayyutarajjam kalimat hadhil ayat ayyutarjamu afwan diterjemahkan fa'lalakan yutarjam. Naam. Kalimatin hadhil ayati kalimatan fatarjama inna umma ja'alnahu umma qur'anan umma arabiyyan wa hakadha. Wa tarjamatul ma'nawiyatu an yatarjama ma'nal ayati kulluha bi fathin nawri an ma'na kulli kalimatin wa tartiliha wa hiya qoribatun min ma'na at-tafsiril ijmali. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Misalu dzalika, contoh hal ini ya, hal itu yaitu dua, yang baik yang tarjamatun harfiyatun maupun tarjamatun ma'nawiyatun. Misalnya qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, sesungguhnya kami telah menjadikan Quran itu berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian ta'qilun, memikirkannya. Surat Az-Zukhruf ayat 3. Nah, kalau fatarjamatul harfiyah, maka penterjemahan secara harfiyah ketika ingin menerjemahkan ayat tadi, ayyutarjama itu diterjemahkan kalimati hadhil ayat, kata-kata dari ayat ini, kalimatan-kalimatan, kata per kata. Fayutarjamu, ya, maka diterjemahkan inna sendiri, kemudian ja'alnahu sendiri, kemudian Qur'anan sendiri, kemudian Arabian, ya, wa hakadha, ya, seperti itulah. Ya. Wa tarjamatun adapun kalau kita terjemahkan secara maknawiyah, wa tarjamatul maknawiyatu ayutarjama ma'nal ayati kulliha, ya, kita diterjemahkan makna ayat itu semuanya, biqat'in nazar, tanpa harus memperhatikan, ya, biqat'i dengan memotong, ya, pandangan, maksudnya tanpa harus terikat atau memperhatikan an makna, dari makna kulli kalimatin, ya, setiap kata, wa tartibiha, dan susunannya. Itu wahia qoribatun, dan penterjemahan secara maknawi ini dia qoribah, lebih dekat
min makna tafsir kepada makna tafsir secara ijmali. Jadi terjemahan ma'nawiyah itu dia lebih dekat kepada makna tafsir secara ijmali, ya. Jadi dia tafsir tapi ringkas saja secara ijmali. Begitu. Nah, sekarang apa hukum menterjemahkan Al-Quran, baik dengan harfiah maupun ma'nawiyah? Nah, lanjut. Hukmu terjamatil. Binisbati lil Qur'ani khobar dari at-tarjamatu inda katsirin dari mana? Wadzalika mana? Yushtaratu fi hadha an-naw'i syurutun. Naibul fa'il dari yushtaratu. La yumkinu tahaqququha. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tahaqququn ya tahaqquqan. Jadi fa'il dari yumkinu, la yumkinu tahaqququha. Wujudu isim maf'ul dari tarjama yutarjimu. Mutarjamu fi lughatil mutarjami. Kalau isim fa'ilnya kan mutarjim kan? Kalau isim maf'ulnya mutarjam. Nah, fi lughatil mutarjami. Naam, cukup. Ahsanta, barakallahu fiik. Hukum penterjemahan Al-Quran, ya, baik dengan harfiah maupun maknawiyah, apa hukumnya? Nah, yang pertama yang harfiah dulu. At-tarjamatul harfiyatu, penterjemahan secara harfiah, secara huruf per huruf, kata per kata, persis, susunan katanya persis dengan yang ada di Al-Quran. Binisbati lil Qur'anil Karim, jika berkaitan, binisbah itu maksudnya jika disandarkan. Ya, bahasa enaknya jika berkaitan dengan Al-Qur'an Al-Karim, itu kata para ulama mustahilatun, mustahil, tidak mungkin. Inda katsirin min ahlil ilmi, menurut kebanyakan ahlul ilmi. Ya, menurut kebanyakan ulama itu mustahil kita menterjemahkan Al-Quran itu huruf kata per kata. Ya.
Mustahil kata mereka. Kenapa kok mustahil? Ya, beliau jelaskan, wadzalika, hal tersebut, kemustahilan itu kenapa? Li'annahu, karena yushtaratu, disyaratkan, atau boleh yashtaritu. Berarti failnya kembali kepada apa? Siapa? Ahli ilmi. Ya, huwa kembali ke ahli ilmi. Tapi yang insyaallah yang benar yushtaratu. Karena disyaratkan fi hadzal nau', pada jenis ini, maksudnya disyaratkan pada jenis menterjemahkan Al-Quran secara harfiah itu, min tarjamatin, minal tarjamati, dari penterjemahan, syurutun, syarat-syarat. Ya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita menterjemahkan atau seseorang itu menterjemahkan Al-Quran secara harfiah. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Akan tetapi syarat tersebut la yumkinu, tidak mungkin, tahaqququha, tidak mungkin dipenuhi, ya, ma'aha, bersamaan dengannya, bersama dengan penterjemahan secara harfiah. Jadi kata Syekh atau kata para ulama, menterjemahkan Al-Quran secara kata per kata itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena untuk menempuh cara ini, menterjemahkan Al-Quran secara kata per kata itu ada syarat-syaratnya, yang mana syarat-syaratnya ini pun tidak mungkin terpenuhi. Nah, itu. Jadi nggak mungkin terpenuhi syarat-syarat tersebut. Yaitu apa? Nah, pertama, wahia, syarat-syarat tersebut adalah satu, ya, wujudu mufradati fi lughatil mutarjam ilaiha biizai hurufil lughati al mutarjam minha. Antum garis bawahi dulu, ya, sebelum kita terjemahkan ini. Al mutarjamu ilaiha itu bahasa target, bahasa yang akan diterjemahkan kepadanya. Kemudian al mutarjamu minha itu bahasa asal, ya, minha dengan ilaiha, ya. Berarti kalau kita menterjemahkan bahasa Al-Quran ke bahasa Indonesia, berarti al-mutarjamu ilaiha bahasa apa? Bahasa target. Bahasa apa? Kita ingin menterjemahkan bahasa Arab, bahasa Al-Quran bahasa Arab kan ke bahasa Indonesia. Berarti yang mana yang al-mutarjamu ilaiha? Bahasa target. Targetnya bahasa Indonesia. Al-mutarjamu minha bahasa asal, yaitu bahasa apa? Arab. Kita ingin menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Inggris. Berarti al-mutarjamu ilaiha bahasa target bahasa apa? Bahasa Inggrisnya. Itu mutarjamu ilaiha, itu bahasa Inggrisnya, bahasa target. Adapun al-mutarjam minha itu pasti bahasa Arab, bahasa Al-Quran kan begitu. Gitu. Nah, syarat yang pertama kata Syekh di sini, wujudu mufradati fil lughatil mutarjami ilaiha, harus adanya mufradat, kata-kata, fil lughati, dalam bahasa al mutarjamu ilaiha, bahasa yang diterjemahkan kepadanya, atau lebih gampang bahasa target, biizai, persis dengan huruful lughati, dengan huruf-huruf bahasa al-mutarjamu minha, dari bahasa yang diterjemahkan darinya, itu bahasa Arab, bahasa asal. Jadi syarat pertama ini maknanya begini, ya, kalau kita terjemahkan secara kata per kata, bingung kan? Nah itu, jangankan Al-Quran, bahasa Arab saja yang tulisan manusia ini, kalau kita terjemahkan kata per kata yang saya baca tadi kan antum bingung apa maksudnya, ya. Adanya mufrodat dari bahasa yang diterjemahkan kepadanya persis dengan huruf dari bahasa yang diterjemahkan darinya. Itu penterjemahan secara literal begitu, bingung kita. Nah, maknanya maksudnya begini, kata Syekh di sini, syarat yang pertama harus sama antara, ya, kata-kata dalam bahasa target dengan bahasa asal. Mungkin tidak? Ya tidak mungkin, karena bahasa asalnya Al-Quran, cuman itu bahasa. Apakah ada bahasa yang di dunia ini yang mendekati bahasa Arab?
Ya mungkin ada, tapi tidak secara persis tidak sama. Ya, itu tidak mungkin. Kecuali mungkin di dunia ini ada satu suku atau satu bangsa yang bahasanya juga bahasa Arab. Jadi diterjemahkan Al-Quran ke bahasa mereka ya bisa, ya. Tapi harus persis kata-katanya, begitu. Jadi syarat pertama ini nggak mungkin terwujud. Yang kedua, Mbak. Wujudu adawati ma'ani fil lughatil mutarjami ilaiha musawiyatin aw musyabihatin bil adawati fil lughatil mutarjami minha. Naam. Ya, tunggu, dulu. Barakallahu fiik. Yang kedua, syarat yang kedua yang lebih tidak mungkin lagi terpenuhi. Wujudu, harus adanya, maksudnya itu harus ada adawat, perangkat-perangkat, alat-alat, ya. Lil ma'ani, untuk makna-makna fi lughatil mutarjami ilaiha, kepada dari bahasa target itu harus sama, musawiyatin, sama, au musyabihatin, atau serupa, lil adawati, terhadap perangkat-perangkat fi lughatil mutarjami minha, dari bahasa asal. Bahasa asal itu bahasa target itu bahasa Indonesia, harus punya perangkat-perangkat yang sama dengan bahasa Arab, bahasa asal. Adawat di sini maksudnya seperti contoh alat-alat syarat, adawatus syarti, ya, man, ma, mahma, ya, ma, itu ada enggak dalam bahasa Indonesia? Adawatus syarti yang dia membutuhkan isim fiil syarat dan jawab syarat, ada enggak dalam bahasa Indonesia? Tidak ada. Ada waktu alat-alat penasab, alat-alat penjazm, ya, alat-alat yang membuat huruf-huruf yang membuat majrur, mudhaf ilai dan yang lainnya. Itu ada tidak di bahasa lain selain bahasa Arab? Tidak ada, maka tidak mungkin terpenuhi ini, ya. Jadi ada alat-alat seperti itu, ya. Dan itu tidak ada di selain bahasa Arab. Amil nasab di bahasa Indonesia ada enggak? Amil jer, amil jazm, alat-alat syarat, alat-alat taukid, ya, dalam bahasa Arab macam-macam. Kana dan saudari-saudarinya, ya. Ina dan saudara-saudaranya, ya. Kemudian ada yang alat-alat syarat yang menjazmkan dua fiil mudhari, ada yang cuma satu fiil mudhari. Ada tidak? Tidak ada dalam bahasa selain bahasa Arab. Makanya mustahil kata para ulama. Yang ketiga, jim. Nah, cukup sampai situ dulu. Nah, ahsanta barakallahu fiik. Di situ titik sebenarnya, ya. Jadi syarat yang ketiga yang jim sampai di situ tadi yang dibaca. Itu harusnya sudah paragraf baru itu. Ya, wa qala ba'dul ulama, itu sudah pembahasan bawahnya. Jim yang ketiga, syarat yang ketiga, tamasulu, adanya kesamaan al-lughataini, antara dua lughah, dua bahasa, yaitu apa? Bahasa al-mutarjamu minha, bahasa apa? Asal, wa ilaiha, dan mutarjamu ilaiha maksudnya, dan bahasa target. Harus sama apa? Fi tartibil kalimat, pada susunan kalimat. Nah, hina tarkibiha, ketika disusun, fil jumali, pada satu jumal. Jumal itu jamak dari jumlah. Wasifat, pada sifat, naat man'ut, wal idhafah, mudhaf ilai, itu harus sama. Ternyata tidak ada yang sama dengan bahasa Arab dalam susunan kalimat, ya, tidak sama, ya. Dalam bahasa Arab itu kalau kata itu dirubah susunan kalimat, memberi makna yang baru, memberi makna yang lain, ya. Itu hanya ada dalam bahasa Arab, ya.
ketika maf'ul dikedepankan misalnya, akan memberikan makna yang lain. Nah, ini syarat ketiga, harus ada kesamaan dari kedua bahasa tersebut dari sisi susunan kalimatnya, ya, susunan katanya. Dan ini tidak mungkin juga, tidak ada selain bahasa Arab, ya. Jadi bahasa Arab itu ikhwan, Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bahasa Al-Qur'an. Allah kan sudah menulis di Lauhul Mahfuz, ya, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Telah Allah takdirkan, Allah sudah menentukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Al-Qur'an, kitab yang terakhir yang paling sempurna, yang menghapus seluruh, ya, kitab-kitab sebelumnya itu dalam bahasa Arab, ya. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat itu penuh dengan hikmah, karena nama Allah salah satunya apa? Al-Hakim, ya, yang maha hikmah, yang maha bijaksana, begitu. Ketika Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an, itu tentu di sana karena bahasa Arab itu punya berbagai macam kelebihan, itu yang harus kita yakini seperti itu. Maka 3 syarat ini tidak mungkin terpenuhi. Tidak akan ada bahasa yang semisal dengan bahasa Arab. Maka kalau kita terjemahkan secara kata per kata pun tidak bisa. Orang tidak akan paham, ya, tidak akan paham. Bahkan bisa salah paham, ya. Tidak bisa. Dulu waktu ana baca, karena cuma bermodalkan bahasa Arab, di surat An-Nisa yang terakhir, ayat tentang kalalah, ya, Al-An'am, An-Nisa, ya, ayat paling terakhir itu tentang kalalah, ya. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa kepada engkau, katakan Allah memberikan fatwa kepada kalian tentang al-kalalah. Al-kalalah itu seorang yang meninggal tidak punya orang tua dan tidak punya anak, ya. Jadi harta warisnya untuk siapa? Allah jelaskan dalam ayat terakhir di surat An-Nisa ini. Kemudian di akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yubayyinullahu lakum an tadillu. Coba kalau kita terjemahkan secara letterlex ini, bukan secara ma'ani. Yubayyinu apa? Telah menjelaskan Allah lakum kepada kalian an tadillu, agar kalian sesat. Telah menjelaskan Allah kepada kalian agar kalian sesat. Jadi Allah kasih jelas kepada kalian agar kalian semua sesat. Itu kalau kita terjemahkan letterlex, ya. Makanya tidak bisa diterjemahkan secara letterlex. Di sini ada huruf yang dibuang, ya. An la tadillu, agar kalian tidak tersesat, seperti itu, ya. Allah menjelaskan agar kalian tidak tersesat, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu terkadang ada, untuk meringkas perkataan, ada ada huruf atau terkadang ada kata yang dibuang, ya, begitu. Ada khobar yang dibuang, ya. La ilaha illallah. Nah, ini yang gampang saja, la ilaha illallah. Kita terjemahkan secara letterlex, tidak ada Tuhan selain Allah. Masalah, karena di situ ada khobar yang dibuang, ya. Ada khobar yang dibuang, khobar dari la nafiyalil jinsi, la ilaha, ya. Nah, khobarnya ini apa? Apakah maujudun atau bil haq atau ma'budun bil haq? Nah, gitu. Jadi kalau kita menerjemahkan secara letterlex, di sini kesimpulannya susah, bahkan mustahil, kata. Mustahil, bukan susah lagi, mustahil, ya, kata kebanyakan dari ahlul ilmi, ya. Seperti itu. Nah, ini al-kalalah tadi, kalau kita cuma jelaskan secara letterlex, ya, telah menjelaskan Allah bagi kalian agar kalian tersesat. Nah, maksudnya agar kalian tidak tersesat. Baik. Nah, waqala. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan boleh. Ya, kan tadi kan aktsaru ahli ilmi, kan berarti tidak sepakat. Ya. Jumhur ulama berarti mengatakan mustahil, tapi ada yang mengatakan boleh. Nah, tapi ada catatannya di sini, mereka mengatakan wa qala ba'dul ulama, silakan. Dan berkata sebagian ulama,
Inna, ada inna berarti. Au nahwiha. Wa in an tuaddiya المعنى بكامله ولا أن تؤوله أن توصي تأثير القرآن العربية al-mubin ولا ضرورة تدعو إليها للكتاب عنها بالترجمة المعنوية. Naam, ahsan, tabarakallahu fiik. Nah, ada sebagian ulama yang masih membolehkan, ya. Wa qala, dan telah berkata ba'dul ulama'i, sebagian dari para ulama, inna tarjamata, sesungguhnya penterjemahan al-harfiyata, secara harfiah, yumkinu, mungkin, tahaqququha, mungkin dipenuhi, mungkin bisa, mungkin dilakukan, fi ba'di ayat, tapi hanya pada sebagian ayat. Itu. Jadi sebagian ulama mengatakan boleh, masih ada kemungkinan penterjemahan harfiah itu masih boleh dipenuhi, boleh dilakukan, tapi hanya pada sebagian ayat. Ya, ada mungkin ayat-ayat yang boleh diterjemahkan secara letterleks, boleh. Ada sebagian, kata mereka. Au nahwiha, atau yang semisalnya, ya, gitu. Tapi Syekh Utsaimin bantah lagi, sampai di situ perkataan sebagian ulama, ya, wa nahwiha koma. Walakinnaha, nah ini sudah perkataan Syekh Utsaimin. Walakinnaha, akan tetapi, wa in amkana, seandainya mungkin, tahaqququha, dipenuhi, fi nahwi dzalika, pada yang seperti ini, maksudnya seandainya, taruhlah, ya, mungkin bisa diterjemahkan Al-Quran secara harfiah, kata Syekh Utsaimin, seperti perkataan ba'dul ulama tadi, tapi tetap saja muharramatun, itu haram, tidak boleh. Jadi Syekh Utsaimin, iya mungkin secara, ya, lughawi, ya, kita boleh menerjemahkan kata per kata, mungkin, bisa saja, ada kemungkinan bisa pada sebagian ayat, tapi tetap haram, kata Syekh Utsaimin. Nah, beliau punya alasan, li'annaha, karena hal tersebut seandainya boleh, ya, kita terjemahkan secara huruf per huruf, tetap saja haram, kata Syekh, karena la yumkinu, tidak mungkin, ya, tidak mungkin dengan cara ini, dengan cara kita menerjemahkan Al-Quran kata per kata itu, tidak mungkin antu addiya, menunaikan al-makna bikamalihi, secara sempurna. Tidak mungkin, kata Syekh. Taruhlah bisa, ya, secara bahasa kita bisa, ya, terjemahkan kata per kata, tapi itu tetap saja haram, karena itu tidak bisa menunaikan, tidak bisa menyampaikan makna dari Al-Quran itu secara sempurna, bikamalihi. Tidak mungkin. Wala an tu'athira, dan tidak akan memberikan pengaruh, fi nufus, pada jiwa, ya, ta'thirul Qur'anil Arabiyyal Mubin, ya, sebagaimana ta'thirul Qur'an, sebagaimana pengaruh Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang jelas, begitu. Tidak mungkin. Jadi kalau kita menerjemahkan Al-Quran secara kata per kata, kata Syekh Utsaimin, itu tidak bisa, satu, itu haram karena satu tadi, ya, tidak bisa menunaikan atau menyampaikan makna Al-Quran secara sempurna. Yang kedua, tidak akan bisa mempengaruhi jiwa, tidak akan bisa memberikan pengaruh pada jiwa, ya, sebagaimana pengaruh Al-Quran Al-Arabiyyah yang berbahasa Arab yang jelas, begitu.
Jadi tetap nggak boleh kata Syekh Utsaimin. Ini nggak boleh. Al-Quran kata per kata itu nggak boleh. Itu tentu pendapat yang dikuatkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Nah, sebagian ulama pun yang mengatakan boleh itu hanya pada sebagian ayat, tidak seluruhnya, tidak. Mungkin ada ayat-ayat yang mudah yang boleh kita terjemahkan huruf per huruf, kata per kata. Tapi untuk ayat-ayat yang butuh penjelasan, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid, ya, asma wa sifat. Contoh ayat surat Al-An'am ayat 3. Ya. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dialah Tuhan di langit dan di bumi. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan secara literal kan begitu kan? Dialah Tuhan di langit dan di bumi. Ayat ini dijadikan dalil orang-orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah ada di bumi. Iya kan? Iya, secara literal kan begitu. Dia Allah di langit dan dia Allah di bumi. Iya. Nah. Al-An'am ayat 3. Jadi maksudnya bagaimana itu? Dia Tuhan di langit. Dia Allah maknanya apa? Ma'luh. Ya. Allah bermakna maf'ul kan? Ma'luh, ma'bud. Ya. Ma'bud. Ya. Artinya maksudnya apa itu? Dialah yang disembah di langit dan dialah yang disembah di bumi. Bukan zatnya ada di bumi. Begitu. Ya. Jadi orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana berdalil juga dengan Al-Quran. Dia Tuhan di langit dan dia Tuhan di bumi. Berarti Allah ada di langit dan ada di bumi. Allah berarti di mana-mana. Salah. Kita kembali kepada makna Allah, kepada makna ilah. Ilah dalam bahasa Arab artinya apa? Ma'luh, ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Jadi ayat tadi maksudnya dialah yang disembah di langit dan yang disembah di bumi. Begitu. Nah. Ala kulli hal, Syekh Utsaimin mengatakan haram. Tidak boleh menerjemahkan Al-Quran kata per kata. Taruhlah secara makna orang bisa paham, tapi tetap tidak boleh. Kata Syekh Utsaimin begitu. Terserah antum mau ikut pendapat yang mana. Saya ikut pendapat Syekh Utsaimin. Ya. Na'am wa ala hadza. Baik, lanjut. Terjemah kalimatun khasatun. Kalimatun naibul fa'il khasatun. Mana? Afhama liyufhimaha. Afhama yufhimu, ya kan? Memahamkan. Naam, ahsan, barakallahu fik. Wa ala hadza, dan berdasarkan hal ini, fatarjamatul harfiyatu, maka penterjemahan secara harfiah, secara kata per kata, in amkanat hissan, seandainya pun amkanat mungkin hissan, ya, secara kita rasakan boleh. His itu perasaan, ya. Maksudnya kata Syekh ini, seandainya penterjemahan harfiah itu kita rasa boleh, ya, menurut perasaan kita boleh begitu. Fi ba'dil, ya, fi ba'dil kalimat, pada sebagian kata, ya, fahiya mamnu'atun, akan tetapi dia mamnu'atun, terlarang secara apa? Syar'an. Secara hissan, secara perasaan mungkin boleh, tapi secara syar'an, secara syarat terlarang. Ya. Orang berbuat bid'ah secara hissan, ya, dia rasa boleh, ini perasaan kan bagus kok, tapi secara syar'an terlarang, begitu. Allahumma ya Allah,
kecuali kata Syekh ayyutarjama kalimatun khosatun, kecuali diterjemahkan satu kata yang khusus, ya, bilugatin, dengan satu, ya, bahasa, man yukhatabahu, dengan bahasa orang yang diajak bicara, ya, kecuali misalnya ada satu kata yang kita mau jelaskan ke orang ini susah kita pahamkan, ada satu kata kita terjemahkan kata tersebut kepada dia. Nah, itu boleh. Dalam rangka apa? Membuat dia paham, ya. Membuat dia paham. Tanpa diterjemahkan at-tarkib, susunan semua kalimat, maka ini tidak maka ini tidak masalah, la ba'sa. Jadi ada satu kalimat panjang, ya. Kita kan terjemahkan secara ma'nawiyah semuanya, tapi ada orang yang dia ada satu kata itu dia tidak paham. Nah, boleh kita terjemahkan satu kata itu, kita jelaskan kepada dia, ini kata ini maksudnya begini Pak loh, ini itu, tanpa harus dijelaskan secara panjang lebar semua dalam satu susunan kalimat begitu. Nah, itu boleh kalau cuma untuk menjelaskan satu kata kepada seorang yang agar dia paham, seperti itu. Nah, terus wa amma tarjamatul ma'nawiyatu lil Quran. Nah, sekarang hukum terjemahan ma'nawiyah. Sudah titik sampai situ, ya. Ya. Fala ba'sa itu titik hukum, pembahasan tentang hukum penterjemahan harfiah. Sampai situ. Sudah ada, beliau sudah jelaskan perselisihan ulama, beliau sudah jelaskan juga pendapat yang beliau pilih dan juga alasan-alasannya. Nah, sekarang hukum penterjemahan ma'nawiyah. Silakan. Waqad tajib na'am hina Abdurrahman. Saya mati akan. Saya mati. Pasangin saya mati. Naam. Terus sudah sampai dulu titik. Ahsan tabarakallahu fiik. Wa am adapun at-tarjamatu penterjemahan al-ma'nawiyah atau secara maknawi atau terjemahan apa? Kata lainnya? Tarjamatul tafsiriyah, ya. At-tarjamatul ma'nawiyah itu yaitu at-tarjamatul tafsiriyah. Adapun penterjemahan secara makna untuk Al-Qur'an fahiya jaizatun, maka dia boleh. Fil asli, secara asalnya, hukum asalnya boleh. Li'annahu, kenapa? Kok boleh? La mahdzura fiha, tidak ada apa? Mahdzura, tidak ada uzur, tidak ada sesuatu yang apa? Penghalang, tidak, pokoknya tidak ada sesuatu yang membuat dia harus dilarang. La mahdzura. Ya, tidak masalah kata Syekh, karena ada muskilahnya dengan terjemahan ma'nawiyah seperti ini. Wa qad tajibu, dan bahkan qad terkadang, ya, bahkan terkadang dia tajibu, wajib, ya, tajibu, ya, karena apa? Naib fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya apa? Hiya, kembali ke terjemah al-ma'nawiyah. Dan bahkan wajib, ya, bukan tadi kan hukum asalnya apa? Jaizatun fil asli, hukum asalnya boleh, ya, bukan haram, bukan wajib, tapi hukum asalnya boleh, ya. Tapi terkadang bisa berubah hukum asalnya dari boleh menjadi wajib, ya. Apa beda boleh dan wajib? Jaiz dan wajib, apa bedanya? Apa boleh? Beda boleh dan wajib. Wajib ditinggalkan, Harus. Kalau boleh, ya na'am, asantum, barakallahu fikum.
Kalau boleh ya boleh. Antum makan tempe apa hukumnya? Boleh, tidak wajib ya. Di nak makan antum nak makan maupun dimakan nak masalah, cuman boleh. Tapi terkadang hukum asal yang boleh itu bisa berubah jadi wajib. Nah, bisa berubah jadi wajib. Berarti harus dilakukan, dan kalau antum tinggalkan dapat dosa, ya. Hina takunu, yaitu kapan? Waqad tajibu, kapan dia menjadi wajib? Hina, ketika takunu, ya. Tarjamatun al-ma'nawiyah itu menjadi wasilatun, menjadi wasilah, ya, menjadi wasilah, menjadi media, ya, ila iblaq, kepada penyampaian, kepada mendakwakan Al-Qur'an, ya, wal Islam, dan mendakwakan Islam, li ghairi, kepada orang yang natiqina, berbicara bil lughatil arabiyyah, kepada orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Itu. Jadi menjadi wajib ketika antum mau mendakwakan Al-Quran kepada orang yang tidak berbicara bahasa Arab. Maka itu wajib antum menerjemahkan Al-Quran. Antum datang kepada orang Indonesia, Pak, la ilaha illallah, ya. Pak, Allah berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah, ya. Terus antum saya tinggal. Ya, tidak boleh. Wajib antum jelaskan pada dia apa itu syirik, ya, Pak. Allah berfirman, ya, sesungguhnya Allah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, sungguh Allah telah mengharamkan kepadanya surga. Ya, syirik itu begini, Pak. Nah, itu. Jadi jelaskan, saya itu wajib, bukan boleh lagi, wajib, ya. Menjelaskan, menterjemahkan Al-Qur'an secara makna, itu. Ada saat-saat tertentu menjadi wajib, ya. Karena di sini beliau berikan kaidah, wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Wa ma, apa-apa saja, la yatimu, yang tidak sempurna, al wajib, suatu kewajiban, illa bihi, kecuali dengannya, fahuwa wajib, maka sesuatu itu pun menjadi wajib. Maka sesuatu itu pun menjadi wajib. Hukum asalnya boleh, tapi ketika dia menjadi wasilah kepada yang wajib, maka dia pun ikut jadi wajib. Coba siapa bisa bikin contoh? Contoh berjalan. Hukum berjalan bagi antum apa? Boleh, antum terserah mau berjalan, mau duduk, ya, atau mau lari ke sana, itu hukum asalnya boleh. Tapi ketika antum mau menghadiri sholat berjamaah di masjid, hukum sholat berjamaah di masjid apa? Wajib. Naam. Wallahu alam, menurut yang saya ikuti wajib kifayah. Apa? Boleh. Apa wajib? Katakanlah fardu ain, katakanlah. Maka antum harus berjalan, kan? Wasilah untuk sampai ke masjid dengan apa? Berjalan. Maka berjalan saat itu menjadi apa? Wajib. Bukan lagi boleh. Ya, wajib antum berjalan ke sana ke masjid. Ya. Seperti itu. Itu wasilah, ya. Apa lagi contoh, ya? Kaidah ini, la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa? Bagaimana, coba jelaskan. Ada kitab, mau belajar pun ada kitab, jadi wajib beli. Wajib beli kitab, penuntut ilmu. Iya, bisa. Jadi hukum asal beli kitab itu apa? Boleh, ya, mubah beli kitab. Tapi kalau tanpa kitab, seandainya antum datang beliau tidak bawa kitab dan tidak paham apalagi ilmu yang dipelajari, ilmu tauhid, ilmu yang wajib, maka membeli kitab menjadi wajib. Gitu. Naam, itulah yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Akan tetapi lakin yushtaratu. Nah, walaupun yang ma'nawiyah ini tetap ada syaratnya juga. Ikhwan, bukan cuma bebas saja kita sembarangan. Oh, saya mau jadi penterjemah Al-Quran secara ma'nawiyah, kan boleh. Nah, tidak, lakin akan tetapi yushtaratu, disyariatkan, dijawazi terhadap kebolehan hal tersebut syurutun, beberapa syarat. Yang pertama, al-awal, an la tuj'ala badilan, tidak boleh tuj'ala, dijadikan badilan, sebagai pengganti, anil Quran, dari Al-Quran. Jadi misalnya ada kitab begini, semuanya cuma terjemahan, ya. Ya, jadi satu kitab khusus cuma terjemahan semua, tidak ada ayat Al-Qur'annya, tidak boleh. Itu enggak boleh sama sekali, kata Syekh. Itu berarti dia menjadikan badilan, pengganti, ya. Bihaitsu, yaitu dengan apa? Yustagna, ya, biha, merasa cukup dengan terjemahan itu saja tanpa, ya, menuliskan ayat Al-Qur'an.
Ya, makanya kata Syekh di sini wa ala hadza, oleh sebab itu fala buddha harus ayuktabul Quran, ditulis Al-Quran bilughatil arabiyyah dengan bahasa Arab, wa ila janibihi, nanti pada sampingnya hadhihi tarjamatu, ditulis terjemahan ini ya, litakunu katafsiri lahu, agar dia menjadi seperti tafsir. Itu kata Syekh nggak boleh. Jadi harus ada tulisan Al-Qur'annya yang bahasa Arab, baru di sampingnya terjemahannya. Tidak boleh full cuma terjemahan, mana ayat Al-Qur'annya, enggak boleh. Nanti orang mengaji cuma baca terjemahan ya. Kalau ada begitu kan minimal dia masih baca ayat Al-Qur'an, dia baca bahasa Arabnya, baru dia baca terjemahan. Nah, begitu. Lihat, berarti ini percetakan ya, percetakan kepada yang mencetak terjemahan Al-Qur'an. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua asani. Nah, itu berkaitan dengan bendanya, dengan kitab terjemahannya. Sekarang berkaitan dengan orangnya yang menterjemahkan. Apakah sembarangan orang? Oh tidak. Asani yang kedua ayyakuna al-mutarjimu, hendaknya al-mutarjimu penterjemah ya, aliman, orang yang alim dong itu, bimadlulat, dengan bimadlulat al-alfat, pintar alim terhadap penunjukan lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Penunjukan lafaz itu kita belajar di usul fikih, lafaz yang am, yang khas, yang mujmal, mubayyan, yang dan yang seterusnya ya, itu di usul fikih. Dia harus alim fil lughataini, pada dua bahasa, al mutarjamu minha wa ilaiha, yaitu bahasa target dan bahasa asal. Bahasa asal minha bahasa asal, ilaiha bahasa target. Berarti kalau dia menerjemahkan bahasa Al-Qur'an ke bahasa Indonesia, dia harus pintar bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Jangan sampai dia salah menerjemahkannya. Wa ma taqtadhihi hasab as-siyaq, dan apa-apa yang ditunjukkan sesuai dengan konteks kalimat itu. Dia harus alim. Harus orang alim, berarti harus ulama. As-salis yang kedua, yang ketiga, ini juga ya berkaitan dengan penterjemah, ayyakuna aliman, harusnya dia itu orang yang alim bima'anil alfat, terhadap makna-makna lafaz asy-syar'iyyah fil Qur'an, al-afat bima'ani al-alfadhi asy-syar'iyyah fil Qur'an. Dia harus orang yang alim terhadap makna-makna lafaz syar'i dalam Al-Qur'an. Kemarin kita sudah bahas lafaz itu terkadang ada secara logo, ada secara syar'i dalam Al-Qur'an. Misalnya lafaz solat kemarin yang kita bahas sedang ya, dia menerjemahkannya harus tahu solat ini dalam ayat ini bermakna doa ya, logo, atau bermakna syar'i yaitu solat ya, seperti yang kita ketahui. Ini orangnya harus alim ya, bukan cuma jago bahasa, tapi dia juga harus paham makna syar'i. Seperti tadi al-kalalah ya, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, mereka meminta fatwa kepadamu ya, katakanlah Allah memberikan fatwa kepada kalian tentang kalalah. Kalalah itu makna logonya, makna bahasanya artinya lemah. Artinya apa? Lemah. Apakah maksud lemah di dalam ayat ini? Ada makna syar'inya. Al-kalalah makna syar'i itu orang yang meninggal dan tidak ada ayah dan tidak ada anak. Jadi siapa yang mewarisinya? Yang mewarisi nanti saudari-saudarinya dan saudaranya. Itu kalalah, makna syar'i. Nah, kalau orang tidak tahu makna syar'i, dia menerjemahkan kalau ada di situ orang yang lemah. Orang lemah ini kan banyak, lemah sudah tua atau bagaimana? Ya begitu. Jadi dia harus paham makna syar'i dalam Al-Qur'an. Ya. Ya, dalam Al-Qur'an contohnya juga kata Masjidil Haram, ya. Di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali, antum ada beberapa tempat antum akan mendapati Allah berfirman mengatakan Al-Masjidil Haram, ya. Masjidil Haram itu macam-macam. Ada maknanya Ka'bah, ya. Ada maknanya tanah haram saja, ya, itu Masjidil Haram, maksudnya tanah haram, ya. Ada yang maknanya Masjidil Haram, ya. Kalau Masjidil Haram itu yang bermakna tanah haram semua itu dalam surat At-Taubah ayat 28, ya. Ada Masjidil Haram bermakna Ka'bah, ya. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 149, ya, dan seterusnya. Intinya orang ini harus dia paham ya makna lafaz secara syar'i dan secara logo juga. Wala tuqbalu at-tarjamatu lil Qur'an, dan tidak diterima ya penterjemahan Al-Qur'an Al-Karim kecuali ilamin ma'muni 'alaiha, kecuali dari yang al-ma'mun, yang dipercaya, amanat. Ya, harus orang yang amanah dalam menerjemahkan Al-Qur'an. Bihaitsu yakunu musliman mustaqiman fi dini, dia harus orang yang muslim, bukan orang kafir, mustaqiman fi din, yang dia lurus dalam agamanya.
Mustaqiman fi dinnya maksudnya lurus agama, lurus akidahnya, ya. Kalau bayangkan kalau penterjemahan Al-Qur'an itu orang yang berakidah Mu'tazilah, orang-orang yang berakidah pentakwil asma wa sifat, ya rusak, ya. Harus orang yang lurus akidahnya, ya. Nah, ini syaratnya. Berarti kita belum bisa jadi penterjemahan Al-Qur'an. Yang bisa kita lakukan sebagai penuntut ilmu ya belajar tafsir saja dari para ulama yang sudah menulisnya. Bukan kita lagi yang menterjemahkannya, sudah ada penterjemahannya, ya. Orang-orang yang alim. Ya, ada kisah dari Syekh Utsaimin, pernah beliau ceramah di bandara, di masjid bandara. Beliau kisahkan di masjid bandara, beliau ceramah bahasa Arab. Dan yang kebanyakan yang hadir di situ orang-orang ajam, kata Syekh, bukan orang Arab. Jadi kebanyakan orang Nigeria, orang Afrika yang tidak paham bahasa Arab. Jadi Syekh menyampaikan dengan bahasa Arab di bandara di Saudi. Ketika beliau sedang menyampaikan, tiba-tiba ada orang datang, seorang yang Syekh juga, ya sudah tua, dan kata Syekh Utsaimin dari tampilannya dia orang yang rapi, orang yang baik, yang mulia. Dia menawarkan diri tanpa diminta kepada Syekh Utsaimin, saya akan terjemahkan ya bahasa Anda kepada orang-orang ini, orang-orang Arab. Orang-orang yang ajam ini, orang-orang Afrika kebanyakan. Dia kata Syekh, Masya Allah, jazakallah khairan, terima kasih, kata Syekh. Hanya Syekh baca, beliau terjemahkan. Baca satu baris, beberapa terjemahkan. Dan terjemahan itu kata Syekh itu dipakai di speaker masjid, jadi sampai di luar kedengaran. Ya, ketika sedang Syekh sedang menjelaskan dan diterjemahkan, tiba-tiba ada yang masuk dan membisiki ke Syekh Utsaimin, ya Syekh, sesungguhnya apa yang orang ini terjemahkan itu bukan cuma salah tapi fatal. Ya, setiap kali engkau mengatakan hadza tauhid, dia mengatakan hadza syirik. Setiap kali engkau mengatakan, ya, jadi kalau Syekh Utsaimin mengatakan ini adalah tauhid, orang itu menerjemahkan apa? Ini syirik. Ketika engkau mengatakan hadza haram, ini haram, dia menerjemahkan hadza halal, ini boleh. Nah, itu. Syekh kan enggak tahu, beliau kan terjemahkan orang Afrika, bahasa Afrika. Masya Allah, itu. Lihat, itu yang beliau alami, beliau pernah ceritakan seperti itu. Makanya kata Syekh di sini harus orang yang terpercaya, muslim yang lurus akidahnya, bukan cuma muslim juga sembarangan. Gitu. Nah, ini alhamdulillah ya, berarti selesai kita dari satu bab ini. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.